Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Seperti sebanyak informasi yang sampaikan terkait dengan pembelajaran K3AH, kita sudah menginjak bab-bab berikutnya untuk pencegahan dan penularan penyakit. Anak-anak perlu saya sampaikan di kurikulum yang terbaru ini, Pak Bambang ada informasi agar disampaikan. Ini di bab 2. Di bab 2 sebelumnya adalah epidemiologi, anak-anak. Ada dua untuk kompetensi dasarnya. Yang pertama epidemiologi, kemarin sudah. Yang ini adalah pencegahan dan penularan penyakit. Ini kurikulum yang terbaru. Yang epidemiologi itu terkait dengan pandemi, anak-anak, terkait dengan COVID-19. Oke ya, ini lupa ini Pak baleni lagi bab 2 ini hanya ini aja namanya pembelajaran, apapun yang disampaikan sebagai kurikulum tetap saya ajarkan. Penyampaian ini pencegahan dan penularan penyakitnya di bab 2, yang sebelumnya sudah sampai bab 2 epidemiologi. Jadi sama aja anak, ini di pelajaran aja kok, nggak usah diperdebatkan. Saya menambahkan dari kurikulum terbaru yang bab 3, 4 seterusnya sama. Ini kompetensi dasarnya loh, ini loh bab 2, menerapkan pencegahan dan penularan penyakit. Berikutnya melakukan upaya pencegahan dan penularan penyakit. Lalu beberapa jabarannya, presentasi yang bisa disampaikan. Penyakit menular adalah gangguan yang disebabkan oleh organisme, bakteri, virus, jamur, parasit. Kenapa kayak hewan-hewan nggak termasuk dalam kategori, misalkan disebutkan kok bakteri, virus, jamur, misalkan serangga kan juga, lalat kan juga bisa menyebabkan penyakit, tapi nggak tercampur di sini karena termasuk adalah mikroorganisme. Di samping itu ada banyak organisme yang ada di dalam tubuh yang bersifat membantu kekebalan tubuh, namun dalam kondisi tertentu beberapa organisme, ya ini patogen dan non patogen itu akan muncul kalimat seperti itu, yang dapat menyebabkan penyakit itu patogen, yang tidak dapat justru di dalam bakteri kita ada yang menguntungkan. Non patogen itu bersifat mutualisme, menguntungkan ya. Definisi penularan suatu penyakit dikatakan bahwa perpindahan patogen penyebab penyakit yang menyebabkan penyakit menular dari individu atau kelompok inang yang terinfeksi ya ke kelompok atau individu lain. Perpindahan ini memungkinkan suatu penyakit tersebar secara luas ya. Kalau momen sekarang ya ini anak-anak pandemi ini, maka kamu harus melengkapi dengan beberapa macam APD ya, face shield, masker ya, cuci tangan yang rajin dan seterusnya. Jadi merupakan sebuah gaya hidup baru. Bagaimana penularan penyakit menular? Terjadi bila menyentuh benda yang telah terkontaminasi. Kalau yang disentuh barangnya sehat ya debu ya nggak apa-apa anak. Yang dimaksud itu terkontaminasi penyakit ya, jangan terus lebay ya. Atau benda milik penderita penyakit infeksi. Jadi kalau temanmu TBC, batuk, mengeluarkan darah ke bukunya, lalu kamu pinjam tidak tahu, itu bisa menular ya. Mikroorganisme penyebab infeksi juga bisa menyebar melalui penggunaan barang-barang baik pribadi maupun tidak, misalnya handuk, sikat gigi, pisau cukur, ini bisa menyebabkan. Tapi kalau handuk, sikat gigi ya sebaiknya jangan pinjam-pinjam, anak. Ini sudah dikatakan rentan terhadap penularan penyakit. Masa sih kamu kakak beradik aja deh loh, berbeda sikat gigi dan handuknya. Anak laki kakakmu pisau cukur dengan kakak papamu harus beda pisau cukurnya.
Berikutnya daftar penyakit menular: diare, difteri, demam berdarah. Demam berdarah anak ini menular ya. Tuberkulosis, TBC itu anak. Lalu infeksi saluran pernafasan ya. Tapi kalau infeksi saluran pernafasan yang bukan asma ya gak menular anak. Asma itu menurun. Mungkin saluran pernafasannya watuk pilek bronkitis tuh, lalu watuk-watuk hebat itu sampai grok-grok tuh. Itu saluran pernafasan menjadi sempit, air ludahnya nyemprot ke udara bisa ketularan ya, bertebaran kemana-mana. Berikutnya definisi penyakit menular: proses terjadinya penyakit akibat interaksi berhubungan antara agen penyakit ya manusia dan lingkungan. Sedangkan yang penyakit tidak menular digarisbawahi, kalau tadi menular interaksi antara agen penyakit dengan kamu. Tapi kalau tidak menular dikatakan di sini proses terjadinya penyakit akibat interaksi antara agen penyakit yang tidak hidup dengan manusia di lingkungannya ya. Yang non living agent, yang tidak hidup di dalam tubuh kamu, jadi bukan parasit. Jadi tidak menular itu biasanya penyakit yang tidak menular itu ya kayak ini lah, jantung, asma, diabetes ya. Panu tuh nular ya. Stroke, ada yang stroke nggak kalian? Itu nggak menular stroke ya. Berikutnya cara-cara penyebaran bakteri ini terlepas dari pencegahan maupun penularan penyakit ini. Penyebaran bakterinya menyentuh benda yang terkontaminasi itu tercemar anak. Lalu medianya adalah tangan, lalu menyebar lewat udara kayak pandemi gini, menyebar di udara, maka kamu butuh APD ya. APD yang kamu kenakan bukan merupakan hal yang lebay, memang sebagai gaya hidup mengantisipasi apa? Corona ya. Kontaminasi silang makanan, proses memasak bisa menjadi sumber penularan penyakit akibat bakteri. Proses memasak yang tidak matang maksudnya anak ya. Proses memasak, kalau ibumu ya jelas matang ya. Kalau bakar itu ya kalau nggak betul-betul matang ya memang menyebabkan penularan penyakit. Karena tidak menular nih kardiovaskular, jantung, koroner, stroke, hipertensi ya. Lalu diabetes, tahu semua diabetes, kanker, ada macam-macam kanker, gangguan pernafasan kronik, ini terkait dengan bisa juga asma akut ya. Ginjal, terakhir mental, nih idiot itu gak menular anak-anak. Kalau ada temenmu ada sakit idiot lalu setengah gila, itu gak menular ke kamu. Sekalipun kamu sentuh, kamu peluk, ya gak menular, malah bagus kamu memberi kasih sayang. Gangguan mental yang lain apa sebutkan, misalkan selain gila, gangguan psikologis ya. Ya itu salah satunya, itu nanti kalau kamu peluk, kamu nggak menular. Bajunya yang gombal, kamu bantu untuk mencuci ya nggak menular anak-anak. Bagaimanakah penyebaran patogen? Patogen itu adalah bakteri penyebab penyakit, dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain yang terbawa oleh angin, terutama spora-spora cendawan itu jamur anak-anak.